Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Claude Harun Razi, SPD, MMPD dalam pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang lalu, yaitu tentang contoh-contoh soal dan pembahasan materi tentang vektor, yaitu menjumlahkan vektor cara segitiga, cara poligon, dan cara jajaran genjang. Namun sebelumnya, saya sangat berharap kepada seluruh anak-anakku di mana saja berada, semoga tetap menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh agar kita terhindar dari bahaya COVID-19. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa mendapat curahan rahmat dan perlindungannya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang penjumlahan vektor dengan resultan, di mana penjumlahan vektor dengan resultan dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu yang pertama adalah cara segitiga, yang kedua adalah cara poligon, dan yang ketiga adalah cara jajaran genjang. Nah, anak-anakku, sebelumnya saya kembali mengingatkan kepada kalian semua tentang bagaimana menjumlahkan cara segitiga dan cara poligon mengenai penjumlahan vektor. Jadi seperti ini kita saksikan bahwa seperti ada vektor A, seperti pada gambar ini vektor B, kemudian kita menentukan resultan vektor dari A ditambah B. Nah, caranya adalah pertama kita memindahkan vektor A dengan panjang vektor seperti ini. Yang pertama, perhatikan. Nah, ini sama persis. Kemudian aturan segitiga itu adalah vektor kedua diletakkan di ujung vektor pertama atau vektor A itu sendiri seperti ini. Nah, selanjutnya setelah terhubung seperti ini, langkah terakhir adalah menentukan resultan. Bagaimana menentukan resultan adalah pangkal vektor pertama dihubungkan dengan ujung vektor terakhir. Jadi seperti ini. Jadi garis merah ini adalah merupakan resultan vektor A ditambah B. Selanjutnya, kalau cara poligon misalnya ada 3 buah vektor atau lebih dari 2 vektor, maka penjumlahannya dikatakan dengan penjumlahan cara poligon. Seperti pada gambar ini ada 3 vektor, vektor P, vektor Q, dan vektor R. Bagaimana kita menentukan resultan vektor P ditambah Q ditambah R? Maka caranya adalah seperti cara segitiga tadi. Namun dia adalah tidak membentuk lagi pola segitiga, tetapi dia membentuk pola segi banyak atau lazimnya disebut dengan poligon. Seperti ini caranya. Pertama kita pindahkan vektor P terlebih dahulu, selanjutnya vektor Q di ujung vektor P, selanjutnya adalah vektor R di ujung vektor Q. Nah, setelah terhubung ketiganya, maka langkah terakhir adalah pangkal vektor pertama itu dihubungkan dengan ujung vektor terakhir atau vektor R. Jadi seperti ini. Ya, saya kira anak-anakku bisa dimengerti dan bisa dipahami. Selanjutnya kita mulai dengan contoh-contoh soal penjumlahan vektor dengan resultan cara segitiga dan poligon. Jadi ini ada soal pertama adalah jika diketahui arah vektor A, B, dan C sebagai berikut. Ini ada 3 buah vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, kita disuruh untuk menentukan resultan vektor A ditambah B, berarti vektor A dan vektor B. Nah, caranya seperti yang saya contohkan terdahulu, seperti ini. Pindahkan vektor A terlebih dahulu, selanjutnya vektor B di ujung vektor A, langkah terakhirnya adalah pangkal vektor pertama A di ujung dengan vektor B dihubungkan. Itulah yang disebut dengan resultan vektor A ditambah B. Yang berikut resultan vektor A dikurang B. Jadi yang dimaksud dengan kurang B di sini adalah merupakan vektor B ini dijumlahkan dengan lawan. Lawan vektor B ini hanya berputar arah saja. Ya, ini yang tadinya arahnya ke kanan, sekarang arah itu ditempatkan di kiri. Nah, bagaimana cara melukiskan resultan vektor A dikurang B adalah seperti ini. Pertama kita pindahkan vektor A, kemudian vektor B. Karena vektor B yang tadi arahnya ke kanan, karena dia negatif B, maka diputar arahnya menjadi ke kiri. Langkah terakhir adalah pangkal vektor A dihubungkan dengan ujung vektor negatif B. Seperti ini. Inilah garis yang merah ini adalah merupakan resultan A
dikurang B atau ditambah vektor negatif B. Kemudian yang ketiga, resultan vektor B ditambah A ditambah C, berarti 3 vektor. Nah, yang bagian C ini selanjutnya kita sebut dengan cara penjumlahan vektor cara poligon. Karena tidak lagi membentuk pola segitiga, tetapi dia membentuk pola segi banyak. Seperti ini, vektor B terlebih dahulu kita pindahkan sesuai dengan petunjuk pertanyaan dari soal. Kemudian selanjutnya vektor A dan selanjutnya adalah vektor C. Nah, setelah ketiga vektor ini dihubungkan, maka langkah terakhir adalah pangkal vektor pertama dihubungkan dengan ujung vektor terakhir yaitu C. Seperti ini. Saya kira anak-anakku tidak begitu kesulitan di dalam memahami bagaimana cara menggambarkan resultan vektor cara segitiga dan cara poligon. Selanjutnya kita lanjut tentang pembahasan soal tentang penjumlahan vektor cara jajaran genjang. Namun sebelumnya saya mengingatkan kembali bagaimana menuliskan perumusan atau persamaan daripada vektor jajaran genjang. Jadi saya gambarkan seperti ini supaya kita bisa tahu bahwa alfa ini adalah merupakan sudut antara atau yang dibentuk F1 dengan F2, sedangkan beta adalah sudut yang dibentuk antara resultan dengan F2, sedangkan F1 atau gamma di sini adalah merupakan sudut yang dibentuk F1 dengan garis horizontal di sini yaitu resultan. Nah, rumus vektor jajaran genjang seperti apa yang dijelaskan pada pertemuan lalu, yaitu kalau penjumlahan vektor F1 dan F2 atau vektor resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Nah, kalau misalnya selisih atau kurang, maka penulisannya tinggal diubah di tanda tambah ini diubah dengan tanda kurang. Jadi yang berubah cuma di sini saja. Kemudian cara cepat untuk menentukan nilai-nilai ini bisa juga menggunakan rumus aturan sinus, yaitu FR per sinus alfa, F1 sama dengan F1 per sinus beta sama dengan F2 per sinus gamma berdasarkan gambar ini. Bagaimana cara menghafalkannya? Kalau resultan yaitu dibagi dengan sinus sudut yang dibentuk F1 dan F2, sedangkan F1 itu dibandingkan dengan sudut yang ada di seberangnya. Nah, F2 juga begitu, yaitu F2 dibandingkan dengan sudut yang di seberangnya, di sebelahnya ini. Jadi gampang sekali dihafalkan. Atau misalnya besarnya sudut alfa di sini itu sama dengan jumlah sudut gamma ditambah dengan sudut beta. Jadi persamaan itulah yang akan kita jadikan sebagai rumus di dalam penjumlahan vektor dengan resultan jajaran genjang. Ini kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Sebuah benda O ditarik oleh dua buah gaya A dengan besar 20 Newton dan vektor B 10 Newton. Kedua gaya tersebut membentuk sudut 60 derajat. Itulah besar resultan dan arah resultan vektor. Nah, sebelum kita membahas tentang soal ini, terlebih dahulu kita tuliskan dulu penyelesaian, kemudian kita tuliskan diketahui. Artinya kita harus pastikan yang diketahui dalam soal itu sehingga gampang kita menentukan variabel apa saja yang ditanyakan di dalam soal. Contoh seperti ini, vektor A besarnya 20 Newton dan vektor B 10 Newton dan alfa sama dengan 60 derajat. Kemudian yang ditanya adalah besarnya resultan vektor, kemudian besarnya sudut theta. Lebih jelasnya lagi saya gambarkan tentang bagaimana model jajaran genjang yang sesuai atau berdasarkan dengan soal. Jadi seperti ini cara menggambarkannya, seperti yang saya contohkan juga pada pertemuan yang lalu. Jadi selanjutnya adalah ingat rumus penjumlahan jajaran genjang. Jadi tadi rumusnya adalah R sama dengan F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Nah, selanjutnya tadi yang diketahui F1-nya adalah 20, yaitu dimana F1 tadi diwakili oleh A. Kemudian F2-nya itu adalah B. Maka nilai B yang dimasukkan di sini yaitu 10 kuadrat, kemudian ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa.
Berarti di sini menjadi 2 kali A1 atau 2 kali A, 2 kali B, kemudian cos alfa. Berarti 2 kali 20 kali 10 cos 60. Nah, dari 20 kuadrat di sini jadinya 400, 10 kuadrat jadinya 100, kemudian 2 kali 20 dikali 10, hasilnya adalah 400, kemudian cos 60 adalah 10/2. Maka setelah dioperasikan secara matematik, maka jumlahnya menjadi akar 700. Bagaimana cara mencabut akar 700 ini? Maka kita pisahkan, yaitu menjadi 100 kali 7. Cabut akarnya untuk 100, maka dia keluar 10. Tinggal yang 7 yang tidak bisa dicabut akarnya secara operasional matematika biasa, maka tinggal kita menyisakan 10 akar 7 Newton. Itu besarnya resultan. Sedangkan yang kedua, pertanyaan kedua itu penyelesaian yang kedua. Nah, berdasarkan gambar ini, diperhatikan supaya dibedakan. Nah, ingat rumus FR per sinus alfa, F1 per sinus beta, F2 per sinus gamma. Karena kita tahu tadi bahwa F1 dalam soal diwakili oleh A, sedangkan F2 diwakili oleh B. Tapi karena F2 dan per sinus gamma kita tidak butuhkan sesuai dengan pertanyaan soal, maka kita hanya tinggal merumuskan dua persamaan, yaitu FR banding sinus alfa, kemudian F1 banding sinus beta. Nah, FR di sini adalah resultan dibandingkan dengan besarnya sudut api A dan B. Berarti FR per sinus alfa. Kemudian sama dengan A per sinus beta, yaitu F1 per sinus beta. Nah, setelah itu kita tentukan FR-nya adalah 10 akar 7 dari hasil perhitungan yang pertama dalam menentukan resultan. Kemudian sinus alfanya adalah sinus 60 sama dengan 10/2 akar 3. Kemudian A kita gantikan 20, kemudian dibagi sinus beta. Nah, selanjutnya perhitungan menjadi 20 per 10 akar 7 dikalikan dengan 10/2 akar 3. Nah, karena 20 ini saya coret membagi dengan 10, maka jadinya tinggal 2. Kemudian 2 dikalikan 10/2 habis, maka tinggal menyisakan sinus beta sama dengan akar 3 per akar 7. Nah, akar 3 per akar 7 ditaksir hasilnya adalah 0,64. Nah, untuk nilai ini adalah merupakan nilai sinus beta. Selanjutnya bagaimana menentukan sinus betanya? Maka kita menggunakan aturan kaidah matematik dengan menggunakan sinus menjadi bahwa besarnya sinus beta sama dengan arcus sinus 0,64 atau antisinus dari nilai ini, maka menghasilkan 41 derajat. Jadi untuk nilai resultan vektornya 10 akar 7 Newton, sedangkan nilai sudutnya yang dibentuk antara resultan dengan vektor B adalah 41 derajat. Selanjutnya pada contoh soal yang kedua. Dua buah vektor saling membentuk sudut 75 derajat. Jika resultannya membentuk sudut 30 derajat terhadap vektor pertama yang besarnya 21-an, hitunglah besar kedua vektor. Nah, sebelum menjawab soal ini, dalam hal ini kita tentukan penyelesaiannya. Terlebih dahulu kita tuliskan dulu yang diketahui. Nah, supaya pemahaman kita lebih jelas, maka kita gambarkan terlebih dahulu tentang kaidah vektor jajaran genjang sesuai dengan soal. Seperti ini, ada vektor F1 21-an berdasarkan soal. Kemudian vektor F2 itu tidak diketahui atau alias yang ditanyakan. Selanjutnya kita membentuk kaidah jajaran genjang, kita tentukan. Kemudian sudut apit antara F2 dan F1 atau F1 F2 adalah 75 derajat. Kemudian apit antara vektor resultan dengan vektor F1 30 derajat. Selanjutnya adalah sudut theta yang akan kita cari nantinya adalah sudut yang dibentuk oleh kedua terhadap garis vektor resultan ini. Nah, besarnya theta di sini tidak lain adalah selisih dari 75 derajat dikurang 30 derajat, hasilnya adalah 45 derajat. Jadi untuk selanjutnya kita mengingat rumus tentang aturan sinus, FR sinus alfa, F1 per sinus beta
sama dengan F2 per sinus gamma. Karena yang ditanyakan adalah itu nilai F2, maka tinggal kita menggunakan dua persamaan dari persamaan ini, dari rumus ini. Tinggal kita mengambil F1 per sinus beta sama dengan F2 per sinus gamma. Seperti ini. Nah, setelah kita turunkan seperti ini, maka nilai-nilai yang diketahui di dalam soal itu kita substitusi pada persamaan ini. Seperti ini, F1 sama dengan 20. Kemudian sinus beta yang di dalam persamaan itu kita ganti karena sinus beta yang dimaksud di situ adalah sinus beta. Kemudian yang kedua, F2 dibanding dengan sinus 30, yaitu F2 banding sudut di sebelahnya, kemudian F1 banding sudut yang di sebelahnya lagi. Nah, selanjutnya sinus theta tidak lain adalah 45 derajat, maka 20 dibagi sinus 45 derajat, kemudian F2 dibagi dengan sinus 30. Selanjutnya nilai 20 dibagi dengan sinus 45, nilainya adalah 1/2 akar 2, kemudian F2 yang dicari tetap kita tuliskan F2, kemudian dibagi dengan sinus 30 berharga 1/2. Nah, kalau dalam kaidah matematik dikali silang untuk menghasilkan nilai F2. Maka nilai F2 sama dengan 20 dibagi dengan 1/2 akar 2 dikalikan dengan 1/2. Jadi 1/2 yang di sini habis terbagi dengan ini, maka menyisakan 20 per akar 2. Ini. Jadi tinggal menyisakan 20 per akar 2. Nah, dalam perhitungan supaya memudahkan kita, maka kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Karena perbandingan ini yang menghasilkan 1 tidak merubah nilai ini. Hanya untuk memudahkan kita di dalam menentukan hasil dalam perkalian akar seperti ini. Nah, 20 dikali akar 2 hasilnya 20 akar 2, kemudian akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Nah, dihasilkan seperti ini. Nah, kalau misalnya 20 akar 2 di sini, 20 akar 2 tetap kita tuliskan, sedangkan akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Nah, yang ini 20 akar 2, kemudian akar 4 adalah 2, maka tinggal 20 dibagi 2 sama dengan 10. Maka hasilnya adalah 10 akar 2. Jadi nilai menghasilkan 10 akar 2 ini adalah merupakan nilai besarnya vektor F2. Tapi jangan lupa diberikan satuan bahwa besarnya vektor gaya F2 di situ adalah 10 akar 2 Newton. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Pada contoh soal yang ketiga diketahui dua buah vektor masing-masing besarnya 8 Newton dan 6 Newton. Tentukan nilai resultan kedua vektor tersebut jika titik pangkalnya berimpit dan bentuk sudut alfa dengan sudut besarnya adalah 60 derajat. Nah, pertama diketahui dulu dalam soal F1 diketahui 8 Newton, F2 6 Newton, alfa 60. Kemudian ditanyakanlah besarnya vektor resultannya. Nah, dari soal ini melahirkan sebuah ilustrasi atau gambar seperti ini. Ingat, ini yang R di sini bukan garis ini, tapi menunjukkan garis diagonal ini atau resultan dari fakta vektor 8 Newton dengan 6 Newton. Sekarang kita jawab dengan mengatur rumus vektor jajaran genjang, yaitu akar F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Selanjutnya nilai-nilai yang diketahui disubstitusi menjadi 8 kuadrat 6 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 6 cos 60. Maka hasilnya menghasilkan adalah 64 ditambah dengan 36 ditambah dengan 24. Hasil kali ini kemudian dibagi 2 hasilnya 24, maka menghasilkan akar 124. Jadi saya tidak cabut lagi akarnya kecuali kita menggunakan angka-angka di dalam kalkulator, maka saya tinggal menuliskan angka di dalam akar ini adalah akar 124 Newton. Demikianlah materi kita pada hari ini anak-anakku, semoga dapat dipahami. Nanti dilanjutkan pada pertemuan berikut dengan sebuah pembahasan penjumlahan vektor secara analisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.